Al-ulama jamak dari alim. Alim orang yang berilmu. Jamaknya adalah ulama. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis tentang al-ulama. Perhatikan, innal ulama, sesungguhnya para alim atau ulama, warathatul anbiya, sebagai pewaris para nabi. Wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi, lam yuwarithu, tidak mewariskan, dinaron, dinar, wala dirhama, dan tidak pula dirham. Warrathu, mereka para ulama mewariskan. Warrasa yuwarithu, dari lazim menjadi muta'addi. Al ilma, ilmu. Paman, maka barang siapa, akhadhahu, yang mengambil ilmu, akhada, dia telah mengambil, bihaddin, bagian, wafirin, yang banyak. Rawahu Abu Daud. Sumber ajaran dari agama kita yang ketiga adalah al-ulama. Istilah ini diambil salah satunya dari yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal ulama'a warathatul anbiya, sesungguhnya ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Yang pertama di sini kaitan dengan ilmu, sebab agama itu adalah ilmu. Titik tekannya adalah ilmu. Maka para nabi, khususnya nabi kita, mewariskan para ulama yang mendapatkan ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara bersanad, bersilsilah ilmunya itu. Bukan pakai pikiran sendiri seperti yang di Az-Zaitun itu. Itu pakai pikiran sendiri semua itu. Hadis dipikirkan sendiri, dicocok-cocok sendiri. Demikian pula menafsirkan Quran. Itu bukan ilmu, bukan ulama. Nah, titik tekan di sini adalah ilmu. Bahwa Rasulullah SAW menyampaikan ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Bukan nabi kita saja, tapi semua nabi. Hal ini menunjukkan, pertama, pemahaman hadis ini, bahwa ada silsilah yang tersambung dari seluruh para nabi sampai kepada para ulama. Al-anbiya jamak dari nabiyun. Nabiyun seorang nabi, anbiya para nabi. Seperti alimun satu orang alim, ulama banyak alim. Nah, dalam hadis ini pemahaman yang pertama silsilah. Ada mata rantainya para ulama, kemudian bersambung dengan mata rantainya para ulama. Artinya bahwa agama kita dibawakan oleh para nabi dengan mata rantainya, artinya silih berganti terus. Kemudian dilanjutkan oleh silsilahnya, mata rantainya para ulama, menjadi satu kesatuan. Yang kedua tadi hadis ini kita pahami menekankan ilmu, bahwa yang jadi pewaris para nabi itu bukan orang kaya, bukan pejabat, tapi ilmuwan, di mana mendapatkan ilmunya itu secara bersanad, bersilsilah. Ulama ini ngambil dari ulama ini, ulama ini mengambil ilmu dari ulama ini. Begitu maksudnya. Jadi warisan tuh netes terus ke bawah. Kemudian ditegaskan, wa innal anbiya, sesungguhnya para nabi, lam yuwarithu, tidak mewariskan dinaron, uang dinar, wala dirhaman, tidak pula dirham. Nah, ulama yang benar-benar pewarisnya nabi sama, tidak akan mewariskan apa? Tidak akan mewariskan dinar dan dirham. Maka kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, semua wakaf itu dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Artinya sebagai nadirnya, pengelolanya. Nabi wafat, kemudian digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Siti Fatimah itu meminta warisan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq menegaskan semua itu menjadi sodakoh. Yang dimaksud sodakoh itu adalah wakaf. Nah, mengambil dari hadis ini bahwa para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama pun tidak mewariskan dinar dan dirham. Semua yang dikelolanya adalah wakaf.